Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Doni Permanda MSI selaku pengampu mata kuliah teori keputusan. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menampilkan materi mengenai metode Topsis dengan saya Mustafa Imran dengan NIM 2233711, Rian Oktobriantara dengan NIM 2233740, dan Rehan Dani Eka Saputra dengan NIM 2233739. Baiklah, mengenai latar belakang dari metode Topsis sendiri, dalam pengambilan keputusan, khususnya yang melibatkan berbagai kriteria atau faktor yang saling berinteraksi, diperlukan suatu pendekatan yang mampu memberikan solusi secara objektif dan sistematis. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengambilan keputusan multi kriteria adalah TOPSIS atau kata lain teknik for order preference based similarity to ideal solution. Selanjutnya, eh, Topsis bekerja berdasarkan prinsip bahwa alternatif terbaik adalah memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, solusi terbaik dari semua kriteria, dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif, atau solusi terburuk dari semua kriteria. Dengan menggunakan pendekatan ini, Topsis mampu memberikan peringkat alternatif secara objektif karena mempertimbangkan nilai relatif dari setiap alternatif terhadap seluruh kriteria. Adapun dari rumusan masalah mengenai metode Topsis yaitu kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan Topsis atau teknik for order preference by similarity to ideal solution dan bagaimana kasus nyata dari penerapan Topsis. Sehingga dengan rumusan ini kita memiliki tujuan dari uh, pemaparan materi ini yaitu untuk mengetahui apa itu Topsis atau teknik for order preference by similarity to ideal solution dan mengetahui kasus nyata menggunakan Topsis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Metode TOPSIS atau teknik for order of preference by similarity to ideal solution merupakan salah satu teknik pengambilan keputusan multikriteria yang sangat populer digunakan dalam berbagai bidang. Prinsip utama dari metode ini adalah memilih alternatif yang memiliki jarak yang paling dekat dari solusi ideal positif dan jarak paling jauh dari solusi ideal negatif secara geometris menggunakan jarak Euclidean. Untuk kelebihannya sendiri, kelebihan metode Topsis antara lain, satu, Topsis dapat menggabungkan bobot relatif dan kriteria penting. Yang kedua, cepat dan sederhana dalam perhitungan. Yang ketiga, metode yang simpel dan konsep rasional yang mudah dipahami. Dan yang keempat, mampu mengukur kinerja relatif dalam membentuk form matematika sederhana. Sedangkan kekurangan dari metode ini, yang pertama, membutuhkan rating kinerja setiap alternatif pada setiap kriteria yang ternormalisasi. Kemudian, alternatif yang memiliki jarak terkecil dari solusi ideal positif tidak harus mempunyai jarak terbesar dari solusi ideal negatif. Dan yang ketiga, peringkat preferensi tidak menunjukkan intensitas preferensi relatif antara alternatif, tetapi hanya memberikan peringkat relatif. Kemudian, langkah-langkah penerapan dari metode Topsis. Yang pertama, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi atau R. Nilai ternormalisasi RIJ dihitung berdasarkan formula sebagai berikut. RIJ sama dengan XIJ dibagi akar sigma dari XIJ kuadrat. Langkah kedua adalah menentukan matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Nilai bobot ternormalisasi YIJ dihitung sebagai berikut. YIJ sama dengan WI dikalikan dengan RIJ. Dengan I sama dengan 1, 2 sampai M dan J 1, 2 sampai M. Di mana WI adalah bobot dari kriteria ke J. Langkah ketiga, menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Solusi ideal positif A plus dan solusi ideal negatif A min dapat ditentukan berdasarkan ranking bobot ternormalisasi sebagai berikut. A plus sama dengan YI plus, Y2 plus sampai dengan YN plus. Dan A min sama dengan Y1 min, Y2 min sampai YN min.
dengan YJ plus merupakan nilai maksimum YJ jika J atribut benefit dan minimum YJ jika J atribut cost. Kemudian YJ min bernilai max ketika YIJ jika J atribut cost dan min YIJ jika J atribut benefit. Kemudian langkah keempat adalah menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Jarak solusi ideal positif atau D plus seperti persamaan berikut. DI plus sama dengan akar dari sigma YJ plus dikurang dengan YIJ dikuadratkan. Dengan I sama dengan 1, 2, sampai M. Kemudian jarak solusi ideal negatif atau D min seperti persamaan berikut. Kemudian langkah kelima adalah menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nilai preferensi untuk setiap alternatif VI diberikan sebagai berikut. VI sama dengan DI min dibagikan dengan DI plus ditambah DI min. Nilai VI yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif AI lebih dipilih. Baik, selanjutnya itu penerapan pada studi kasus bidang usaha food and beverage. Suatu usaha yang bergerak di bidang food and beverage berencana membuka cabang usahanya di Provinsi Sumatera Barat, tetapi mereka tidak tahu akan membuka usaha di mana dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, tingkat tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, pertumbuhan ekonomi dan jumlah kejahatan yang dilaporkan. Mereka ingin memutuskan akan membuka cabang di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan empat indikator tersebut, kami menggunakan data dari instansi setempat, yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, dan dapatkan data sebagai berikut. Kemudian berdasarkan faktor-faktor yang digunakan, kami tentukan bobot untuk masing-masing indikatornya, yaitu yang seperti ditampilkan pada slide. Untuk variabel C1 atau indikator yang pertama, kami menggunakan bobot 3, C2 menggunakan bobot 3, C3 menggunakan bobot 5, dan C4 menggunakan bobot 4. Pembobotan ini dilakukan berdasarkan kepentingan pada pengembangan pembukaan cabang usaha baru tersebut. Kemudian langkah pertama yaitu kita akan membentuk matriks keputusan normalisasi atau matriks R dengan menggunakan rumus pada persamaan. Pertama yaitu nilai aktual dibagi dengan akar dari nilai aktual dikuadratkan dan didapatkan nilai sebagai berikut. Langkah kedua itu kita menentukan matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot dengan rumus yaitu nilai yang ternormalisasi tadi dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan sehingga didapatkan hasil seperti yang ditampilkan pada slide. Selanjutnya itu kita menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dari matriks menggunakan rumus pada persamaan ketiga, yaitu kita kelompokkan dari untuk menentukan nilai Y J plus, kita menentukannya yaitu jika menggunakan nilai maksimal dari Y I J jika J atribut prediktif dan menggunakan nilai minimum Y I J jika J atribut cost. Dan sedangkan untuk nilai ideal negatifnya atau YJ min dan dikelompokkan dalam vektor A min didapatkan dari nilai maksimum YIJ jika J atribut cost dan nilai minimum YIJ jika J atribut benefit dan didapatkan hasil seperti yang ditampilkan pada slide untuk solusi ideal positif dan negatif. Kemudian kita akan menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dengan yaitu nilai D plus dan nilai D minus menggunakan rumus pada persamaan pada langkah keempat, yaitu akar dari uh, jumlah dari Y untuk D plus, yaitu nilainya didapatkan dari akar dari uh, sigma dari YJ plus dikurang dengan YJ dikuadratkan dan didapatkan solusi ideal positif. Sedangkan untuk solusi ideal negatif didapatkan dari akar dari sigma dari YIJ dikurang dengan YJ min dikuadratkan dan didapatkan solusi ideal negatif seperti yang ditampilkan pada slide.
Dan kemudian langkah terakhir yaitu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif ya, atau nilai PI-nya. Nilai PI didapatkan dengan menggunakan rumus pada persamaan kelima, yaitu PI sama dengan DI min dibagi dengan jumlah dari DI, DI plus dan DI dijumlahkan dan didapatkan hasil ortopsis seperti yang ditampilkan. Nah, berdasarkan hasil skor topis yang didapatkan, diperoleh ya, informasi yang dapat kita lihat berdasarkan skor topisnya. Itu yang pertama itu lokasi dengan skor topis tinggi, yaitu berada pada kota Bukit Tinggi dengan skor 0,808, menunjukkan bahwa lokasi ini merupakan pilihan terbaik berdasarkan 4 indikator yang digunakan. Yang kedua itu lokasi yang kurang optimal, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan skor toksisnya itu 0,307, berada di persis di bawah, menunjukkan bahwa lokasi ini kurang sesuai untuk dijadikan pilihan berdasarkan parameter yang dievaluasi, ya, yaitu 4 indikator yang dijelaskan. Dan yang ketiga itu poin yang kita peroleh dari hasil skor toksis itu untuk peringkat lokasi. Seperti yang ditampilkan pada matriks skor toksis tadi, kota Bukit Tinggi menempati posisi teratas diikuti dengan Kota Padang, Pajang, Kota Payakumbuh. Sedangkan lokasi-lokasi di wilayah kabupaten seperti Kabupaten Solo Selatan dan Kabupaten Cianjur berada di posisi tengah bawah, menandakan bahwa mereka kurang memenuhi kriteria utama dibandingkan lokasi lain, yaitu 4 indikator yang dijelaskan. Baiklah, baiklah. Selanjutnya kesimpulan dari parameter ini berdasarkan hasil analisis dan perhitungan telah dilakukan dalam proyek ini dapat disimpulkan bahwa metode topsis terbukti mampu membantu dalam pengambilan keputusan pemilihan lokasi cabang usaha di Sumatera Barat secara objektif dan sistematis. Metode topsis mampu memberikan solusi rasional yang berbasis data sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Berdasarkan kasus penerapan dalam pengambilan keputusan pemilihan lokasi cabang usaha di Sumatera Barat, lokasi dengan skor topsis tertinggi yaitu Kota Bukit Tinggi dengan skor 0,808. Menunjukkan bahwa lokasi ini merupakan pilihan terbaik menurut kriteria yang kita gunakan. Selanjutnya, saran dari metode ini, adapun beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan pelaksanaan proyek ini adalah bagi pembaca memahami prinsip dan langkah-langkah metode topsis agar dapat diterapkan dalam berbagai situasi dalam pengambilan keputusan. Bagi pihak berkepentingan pelaku usaha dan pengambilan keputusan, memanfaatkan metode topsis dalam analisis lokasi usaha guna meningkatkan efektivitas keputusan ekspansi bisnis. Dan bagi peneliti selanjutnya, mengembangkan studi lebih lanjut dengan menguji metode topsis dalam berbagai sektor industri dan kebijakan publik. Mungkin hanya sekian dari pemaparan materi topsis dari kelompok 7. Salah dan janggal kami mohon maaf, dan terima kasih kepada Bapak Doni selaku dosen pengampu mata kuliah teori keputusan telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Kami tutup dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.